Di video kali ini aku akan mengajak kalian naik bus angkatan pagi dari Jakarta menuju ke arah Solo Wonogiri. Bus kebanggaan warga Wonogiri yang barusan meremajakan jalur Bogornya dengan unit premium seperti ini. Seperti apa pelayanannya, gimana cara pesennya, simak sampai selesai ya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, tepatnya di poolnya bus Agramas. Tadi barusan turun dari bus SS Traveling dari Jogja, turunnya di Pasar Rebo, terus aku ngegojek dari sini mungkin sekitar 4 kilometeran ya. Gak begitu jauh kok. Dan hari ini aku akan lanjut balik menuju ke timur, tepatnya di Solo, menggunakan bus Agramas yang mana ini merupakan bus tronton puter balikan, pasti dijamin sos ini. Dan ini unit terbaru yang pakai sasis premium pula, Volvo B11R dari Bubulak, tujuannya ke Purwantoro, dia itu tim TikTok, berangkat dari sini jam 6. Gak tau ya, kalau dari sini jam 6 mungkin dari Bubulak jam 5 ya, masih subuh gitu udah berangkat teman-teman. Sambil mau nukerin tiket yang ada di loket sana. Tadi aku lihat belum buka sih, tapi harusnya udah buka sekarang. Jadi kita langsung aja ke sana. Nampak suasana di pagi hari untuk pool Bambu Apus. Ada 3 bus Agramas kecil ini untuk airport nih teman-teman. Yang mau berangkat ini yang bodinya Grand Venus dari Restu Ibu. Karoserinya udah kemana nggak tahu. Ya udah nggak produksi lagi deh karoserinya. Tinggal 2 tuh, Torista sama dari Morodadi kayak gitu. Dan ada 1 Kesesi Balaraja pakai 1526. Di sini yang nunggu juga udah lumayan banyak, tapi rata-rata nunggunya di luar sih. Walaupun ada ruang tunggu penumpang di dalam. Lalu di situ ada musola, yang belum sholat subuh bisa sholat subuh. Mumpung matahari belum terlalu tinggi, kayaknya abis ini busnya akan datang deh. Soalnya ini udah kurang 15 menit lagi menuju jam 6. Dan untuk pool Agramas Bambu Apus ini tuh gokil loh teman-teman. Lihat nih, jalurnya itu kecil kayak gang-gang kampung gitu, tapi bus tronton, bus double decker masuk sini. Ini kabelnya diikat, posisinya tetap tinggi, nggak gelendot ke bawah gitu. Dan ternyata untuk yang penumpang tuh tak amati banyak juga yang belinya itu dadakan ya. Walaupun sekarang serba online, tapi penumpang dadakan pun juga masih banyak teman-teman. Di sebelah sini kayaknya ada warung deh, kita beli sesuatu biar nggak ngantuk. Tak beli kopi aja ya. Ini biar nggak ngantuk aku beli kopi nih teman-teman. Harganya 5.000, kopi Indo Cafe, dan aku duduk di sini biar bisa lihat busnya pas masuk gitu. Untuk tiketnya seperti ini teman-teman, kayak struk belanjaan gini. Dari Bambu Apus tujuannya ke Kerisa, tapi aku nanti kayaknya turun di sekitaran Solo deh. Nah, untuk mobil TikTok ini biasanya itu nggak menerima penumpang Solo. Mungkin aku akan exit di daerah Palur mungkin ya. Kayak aku dulu inget TikTok Wonogiri itu naiknya itu bus Sudiroto Tunggajaya yang Samoa. Itu dia exitnya langsung gerbang tol Kebak Keramat Karanganyar, lewatnya Bekonang langsung tembus Kerisa. Nah, nanti bisa gak kita exit di daerah Solo Kota? Nah, kita tanya dulu aja nanti. Soalnya pesannya tadi aku lewat kantor, lupa nggak tanya sekalian. Jadi dipesenin di Wonogiri Terminal Kerisa. Harganya masih tuh selah 390.000, kalau normal 360.000 untuk kelas Grand Captain-nya. Tapi kalau untuk yang kelas normal itu kemarin harga tuslah 330, terus normalnya 280 atau 300 gitu loh, karena ini mobil premium. Nah, buat kalian yang misalkan naik bus Agra pagi gitu di sini dan belum sempat sarapan, tenang, biasanya di depan sini ada yang jualan bubur ayam. Nah, tadi jam 5:30 udah mulai buka dasar nih teman-teman. Dan yang beli banyak banget, penumpang banyak yang belum sarapan karena terlalu pagi. Ini yang masuk BM 123 Jirolu. Tujuan kemana ya Gio?
Kalau tak cek sih BM 123 ini rute Bogor Wonogiri, atau mungkin yang dia keberangkatan Bubulak sekitar jam setengah 5 itu ya. Pokoknya paling pagi deh. Sampai sini pun juga paling pagi. Langsung beberapa penumpang ada yang naik ke dalam bus. Makanya asik nih, misalkan tronton di parkir sini langsung tak foto gini, backgroundnya matahari. Wah, cakep banget nih. Nggak nunggu lama, BM 123 langsung berangkat dari Pul Babu Apus. Pakai Mercy 1526 atau 1626 ya? Oh, 1626. Masuk R008 Mercy 1626. Rutenya dari Ciledug tujuan ke Pracimantoro sampai ke Kiri Belah kalau jadwal atau rutenya nggak berubah ya. Kalau ini masuk lagi BM 98 itu Matesih, dari Bogor ke Matesih teman-teman. Matesih Karanganyar sana, ke arah Tawangmangu. Dia pakai Mercy 1526 Ersus. Nah, untuk BM 115 ini aku kurang paham nih teman-teman dia. Tulisannya Kota Amal. Kota Amal. Nah, ini pas mau keluar ada yang masuk BM 85. Mercy 1626 kalau ini. Untuk BM 85 ini pernah jalan di rute Pati mana gitu, Timuria, tapi sekarang nggak tahu dia jalan kemana. Buat yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Juga bisa buat referensi teman-teman lainnya. Nah, ini dia teman-teman, bis yang akan aku naiki, HD 006. Asli ganteng banget. Bener ya, mobil TikTok nih. Semalam baru dari Wonogiri berarti nih. Bus ini menggunakan bodi Avante H9 Grand Captain yang dibangun di atas sasis Volvo B11R Euro 5 terbaru. Untuk saat ini ada 3 unit model seperti ini yang dimiliki oleh Agramas dengan kode HD005 hingga HD007. Asli demen banget sih aku lihat model tronton kayak gini alias nggak double decker. Dengan panjang bodi 13,5 meter yang kelihatan panjang banget. Gangsal budalnya urut antara. Oh, oke. TikTok ya berarti iki. Oke. Telat iki, Mas. Telat malan. Oh, oke. TikTok kok, Mas. TikTok. Saking bubulak jam pinten iki mau? Setengah gangsal. Oh, setengah gangsal. Nggih. Oh, nggih. Numpange online telat. Oh, makanya biasanya jam 6. Nggih. Jam 6. Pen lepet mriki. Kalau Senin, Mas. Nggih, matur nuwun. Langsung berangkat cuy, karena bus ini tuh hitungannya telat. Jam 6.50 berangkat atau gaspol ini pasti. Warna grep deh. Jadi warna deh. Nggih. Jadi untuk penjemputan terakhir ini ada di Jatiwarna sini teman-teman. Karena udah nggak keburu lagi katanya kalau misalkan ke Jati AC ataupun sampai ke Bekasi apa Pulau Gebang, aduh tambah
anu lagi nih kan sistemnya mobil ini semi tektok ya. Angkatan pagi M-Trans. Masuk Malang atau Blitar itu? Blitar deh kayaknya. Kalau Malang dia udah jam 5 kurang aja udah berangkat dari Poris deh. Untuk agen-agennya di sebelah sana teman-teman, agen Jatiwarna. Tak zoom ya. Selamat pagi Bapak Ibu penumpang Kramas yang terhormat. Selamat datang di BOA Kramas. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami akan memberikan beberapa informasi. Di sini dikemudikan oleh Bapak Teguh sebagai driver pertama, Bapak Agus sebagai driver kedua, dan saya Widodo sebagai co-driver akan membantu Anda selama dalam perjalanan. Kami informasikan perjalanan dari Bogor menuju Purwokerto akan ditempuh kurang lebih sekitar 14 jam dalam keadaan jalan lancar tanpa hambatan. Kemudian pastikan nomor tempat duduk Anda sesuai dengan nomor yang tertera di tiket perjalanan Anda. Sebelum melanjutkan perjalanan, marilah hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita kali ini diberikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan sampai dengan tujuan. Selamat menikmati perjalanan. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silahkan menghubungi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk tol ketemu sama Rosalia Indah yang dari Bitung tujuan ke Malang pakai Jetbus 5 SDD. Sorry ya. Kita langsung dibagiin snack nih teman-teman. Kita lihat ya snacknya kayak gimana. Kalau Wonogiri sih snacknya nggak terlalu wah banget ya, yang penting ada gitu, standar lah. Kayaknya sama juga nih, yang sleeper dengan yang kelas biasa. Seperti ini teman-teman, roti sama wafer, udah. Ini M-Trans yang The Sunset baru datang jam segini, jam 7. Yang Blue Lagoon tambah malam lagi, tambah siang lagi berarti masuknya teman-teman. Biasanya tuh dia masuk Pulau Gebang itu sekitar jam 5 kurang loh. Kok jam 7 ya, pada telat kayaknya. Wah, ada trontonnya Tam Fakih. Ini bukannya dia dijalankan di atas Dumai Pekanbaru ya, atau mungkin lagi disewa pariwisata mungkin. Juga baru masuk bus tingkat 3-nya Harapan Jaya. Ini MS06 kayaknya, yang rute Malang Ciputat yang pernah aku naiki, bus tingkat 3 pertama. Enggak pertama sih ya, pertama Borlindo kemarin. Asli teman-teman, langsung mau sama sih ini. Oke Amit, tangan kiri. Juga dapat air mineral prima. Air mineral 330 mili. Ini snacknya nih teman-teman. Kalau untuk ukuran Wonogiri standar ya, jangan disamain dengan layanan Malang. Layanan Malang kan emang sana lagi gacor-gacornya untuk urusan snack. Jadi nggak bisa disamain layanan per daerah, walaupun ini sama-sama dari PO Agramas. Nah ini kita berarti nggak masuk
di Pulau Gebang. Kalau masuk Pulau Gebang kita ambil ke kanan, kita ambil ke kiri, langsung masuk tol Japek Jakarta Cikampek dan tanpa mampir lagi, karena untuk penurunan atau titik jemput terakhir dia ada di daerah Jatiwarna tadi teman-teman. Wah, ini ngomong-ngomong Rosalia yang SDD 141 kenceng banget ya, cepet banget lepasnya. Nah, untuk yang ini yang mau masuk ke Pulau Gebang dari arah timur menuju ke barat. Nah, sayangnya tol layang MBZ ini hanya untuk kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1. Kalau misalkan bus bisa tuh pada lewat sini semua teman-teman. Rosin udah di bawah. Cepet banget Rosin dia. Tapi mesti dibalap sama ini karena ini spek TikTok nih. Di atas ini adalah rel LRT, ini tol layang MBZ, dan sebelah sana itu jalurnya kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi kalau masuk Japek kilometer 18-19 sampai ke sana sampai kilometer 46 ya, itu agak gelap gini teman-teman. Nah, untuk di sebelah kiri sini ini adalah tempat perawatannya LRT. Nah, LRT ini di bawah PT KAI ya. Kalau MRT dia beda, bukan atau gak ada hubungannya dengan PT KAI. Yang di sini penyimpanannya, yang belakang adalah tempat maintenance-nya. Lintasannya berarti kayak kandang roda, warung jambu. Penjemputan warung jambu itu kan puter. Terutama penjemputannya kan puter balik di sana, Mas. Nggih. Tolnya masuknya Citerap, Jatijajar, pengambilan Jatijajar. Terminal Jatijajar mlebet iki. Mlebet. Oh. Masuk tol Citerap. Nek nganu, Kampung Rambutan mlebet. Mboten. Kampung Rambutan Pasar Rebo di lebetaken bambu apus iki. Oh. Sing bambu apus niku anu, Mas. Agen Pinang Ranti. Oh, Agen Pinang Ranti. Nah, Pasar Rebo ya Mbak dilintasi saking anu Ciledug. Oh, Ciledug, nggih. Ini sekarang kita ada di daerah Cibitung nih teman-teman. Ini ada gabungan dengan tol baru Cilincing Cibitung dengan Cimanggis Cibitung sana. Jadi ini tol yang baru, dan sekarang itu kebanyakan bus-bus yang dari arah Malang dari Jawa Timur itu nge-skip Bekasi Timur sama Pulau Gebang langsung lewat tol ini. Kemarin aku naik Nusa Bakti juga rutenya itu M-Trans 27 Trans yang malam sama M-Trans yang Castle itu lewat tol, bukan sih, Castle nggak lewat sih, yang 27 yang DD dia lewat tol ini. Jadi lewat Cimanggis, lewat Andara, langsung Pondok Pinang, langsung BSD Poris. Tapi emang tolnya lumayan mahal sih. Tapi memangkas waktu banget juga. Habis Rosalia Tim Merak juga lewat situ semua teman-teman. Aku tadi sempat ngobrol sama Pak Karnetnya atau co-drivernya. Ini kan emang semi tektok, tapi aku kurang paham pola operasional semi tektok itu gimana. Kalau di Muria Raya kan semi tektok itu cukup 2 bus, tapi kalau di Wonogiri ini dia menggunakan 3 bus teman-teman. Karena bus Agramas ini punya model kayak gini, Volvo Grand Captain itu ada 3, HD05, HD06 ini, dan yang paling baru HD07. Pola operasional kayak gini, jadi dia ternyata ada jadwal jam normal Wonogiri, keberangkatan 10:30 dari Purwantoro, lalu nyampe Bogor itu sekitar jam 10:30 malam, istirahat, langsung muter balik ke arah timur sekitar jam setengah 4 pagi ya, jam ini menuju ke arah Purwantoro. Nyampe Purwantoro mungkin sekitar jam 4, jam 5 puter balik lagi dari Purwantoro jam 5, nyampe Bogor mungkin subuh jam 5. Nah itu baru dia rest,
berangkat lagi di jam sore jam 15.30 dari Bubulak Bogor menuju ke arah Purwantoro. Dengan pola operasional kayak gitu bisa digunakan 3 unit teman-teman. Pagi ada jam 9.30 jam normal sama jam 17.00 jam malam dilayani dengan mobil Volvo ini. Lalu yang jam Bogor itu jam 15.30 jam 4.30. Jadi ada kayak semacam 2 kali keberangkatan tapi dengan pola operasional 3 bus seperti itu. Nah, aku ada di kursi yang paling depan Grand Captain ini. Habis ini kita akan review ya. Tapi tadi itu aku pas lihat ke belakang penumpangnya udah penuh semua kayaknya, tapi coba kita lihat ada nggak kursi yang masih kosong bisa kita review gitu. Untungnya di sebelah sini tuh dia kosong teman-teman. Di belakang juga ada coffee maker, aku tadi dibuatin sama Pak co-drivernya, dibuatin kopi biar nggak ngantuk katanya. Mantep. Bus ini tuh rilisnya kayaknya udah 3 bulan lebih deh, dan jelang 3 bulan itu kan pas rilisnya tuh kan udah pernah nge-review bareng unit ini keluar dari Tentrem. Cuman aku nunggu 3 bulan kemudian nunggu yang satu ini udah ada. Jadi yang satu itu rilisnya sekitar sebulanan lah ya, sebulan nggak ada. Jadi HD 07. Nah tujuannya apa? Nah katanya tuh kemarin tuh aku dikasih info pas awal-awal bahkan bahwa akan ada unit satunya biar bisa buat semi tank top. Nah kenapa kok nggak mau naik malam dari Purwantoro ataupun dari Bogor? Karena kaca filmnya tuh gelap banget teman-teman. Tapi untuk angkatan pagi, dengan pagi kita menghadap ke timur, bener-bener ini kita menghadap matahari, ini sama sekali nggak kerasa panas. Yuk santai aja gitu, dan AC-nya juga masih dingin banget. Makanya aku pengennya tuh naik yang pagi teman-teman, kayak gitu. Ini bener loh, kaca filmnya ini kalau misalkan nggak persenannya nggak tinggi, ini mungkin sekitar 60 mungkin ya, 60% mungkin ya, atau berapa ya, 8 nggak sampai 80, 60 mungkin. Ini bisa menyerap panas, jadi nggak masuk ke sini dan masih tetap sejuk walaupun kita berada di lurus sama matahari. Ini udah di kilometer 47, yang mana ini merupakan akhir dari tol layang MBZ. Nah, biasanya tuh di sini tuh macet teman-teman, karena yang dari sini keluar numpuk di sini. Tapi ini alhamdulillah nggak macet. Wah, kita dibalap sama legendnya Wonogiri, Tunggal Dara. Udah terang nih teman-teman, gak ada halangan tol layang lagi. Kita sekarang review bagian Grand Captain-nya. Ini harga hari ini masih ikut setelah lebaran, jadi 390. Kalau normal dia 360.000 rupiah. Sleeper ada 2 di depan, di bawah di sini adalah driver. Aku sangat apresiasi dan berterima kasih sekali dengan desainernya Tentrem yang menghadirkan model Avante Grand Captain ini, benar-benar memanjakan konten kreator. Sesuai dengan tagline-nya Tentrem, the best view experience. Ya bener, ini the best view experience teman-teman. Kayak gini. Untuk yang 2 penumpang, yang belakang ya nggak best banget karena ketutupan dengan sleepernya ini. Jadi sleepernya ini tuh dia kursinya dia menggunakan rimba kencana, model super top atau big top gitu, tapi yang bawah dimodifikasi lurus kayak gini biar bisa rebahan. Di situ juga ada tambahan busa, dan di depan sini ada ruangan untuk naruh tas. Lalu di depan sini ada tempat untuk naruh botol, naruh minuman, dan juga ini ada sampah portable, jadi biar nggak nyampah kayak gitu. Untuk tinggiku yang 167 ini masih longgar loh teman-teman, lihat ya, ini aja masih longgar, apalagi yang di sebelah sana. Nanti kita akan geser sebelah sana karena menurutku view terbaik ada di sebelah kanan. Dan kebetulan yang kanan ini nggak ada penumpangnya. Grand Captain yang model-model awal, bentar tak pindah ya, agak ngeri karena langsung jatuh ke bawah.
Nah, sama Agramas dimodifikasi, dikasih partisi kayak gini, jadi lebih aman lah sekarang. Dan ya walaupun yang Grand Captain pertama tuh aman sebetulnya ya, apalagi kalau misalkan kita pakai sabuk pengaman, tapi di sini double nih proteksinya. Di sini ada armrest yang menahan bagian tubuh kita, dan juga di sini juga disediakan partisi lagi teman-teman. Terus di depan sini juga ada tiangnya ini dilapisi dengan kayak kulit gitu, jadi finishingnya bagus banget. Lalu kalau misalkan kalian masih terlalu silau, ini juga disediakan, nah kayak gini, set ditutup gini. Di sini juga ada, jadi tetap nggak terlalu silau kalau misalkan kalian nggak tahan dengan sinaran matahari langsung. Kita lihat di sebelah kiri di armrestnya ini, kalau dibuka ini ada audio video on demand-nya, personal entertainment yang ada di seat sleeper-nya ini teman-teman. Coba games, nah, aplikasi gamenya banyak. Pelayanannya apa lagi? Bantuan, oh panggil ke pelayan ya, tidak. Lalu di armrest sebelah kanan kalau kita buka gini, ini ada meja teman-teman. Kita misalkan makan, belum sempat sarapan, bawa bekal, makan di sini bisa. Dan untuk ngecas itu di sini ada Type C dan USB-nya. Jadi kita bisa ngecas di sini, tapi ini hanya untuk HP gadget ya, nggak boleh buat power bank ataupun laptop. Nah, ini kita udah berpisah dengan jalur yang menuju ke arah Bandung. Ini udah agak lengang nih teman-teman. Jadi udah bisa digaspol, kita lihat sekarang. Wah, jos. Jam 8.04, kita sekarang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Dia benar-benar langsung gaspol, dan mungkin untuk servis makan masih sekitar 3 atau 4 jam lagi ya di rumah makannya yang ada di Kendil Mas sana. Untuk area merokoknya ada di sini, di tengah, di pintu tengah, jadi satu dengan toilet. Asbaknya di sini teman-teman. Kita lihat toiletnya ya. Oke, ini adalah toiletnya bus Agramas yang body Avanti Grand Captain. Toiletnya benar-benar di bawah. Terus ini ada klosetnya, ada tabungan airnya, ada semprotannya, dan juga ada cerminnya. Ya standar lah ya, tapi nggak boleh buat buang air besar ya. Hanya untuk buang air kecil aja, dan hanya bisa digunakan ketika bus posisinya jalan kayak gini. Ini aku berada di kursi paling belakang. Ini benar-benar mentok, karena untuk kandang macan atau tempat istirahat driver itu ada di depan bagian bawah. Jadi spesial itu dimentokin ke belakang, dan ini adalah bus dengan eksekutifnya tuh kelasnya double legroom dengan 32 seat tanpa seat sleeper. Jadi kalau ada sleeper totalnya 34. Hari ini kosongnya cuman berapa aku tadi tanya ya, sekitar penumpang itu 24 atau 26 gitu loh dari 34 tempat duduk. Ya lumayan sih teman-teman hari Senin ke arah timur. Tapi memang Agramas ini emang pilihan utama orang Wonogiri. Defaultnya orang Wonogiri kalau bepergian. Ini legroomnya coba kita naikin. Terus kita rebahan gini, wah, kaki kita bisa tertopang dengan sempurna. Kalau ngecas jangan khawatir, di dinding ini ada port USB-nya dan juga Type C, dan itu fast charging teman-teman. Dan bisa teman-teman dengar suara Volvo, mesinnya, raungannya D11C 11.000 cc 450 horsepower dengan kecepatan, coba kita lihat, 110-111 km per jam.
juga keunggulan dari unit tronton ya, dengan panjang 13,5 meter dari depan sana sampai ke belakang, dikasih kursi double legress kayak gini dengan posisi selonjoran gini maksimal pas, ini bisa muat 32 teman-teman. Ini walaupun kita pagi-pagi ke arah timur menghadap matahari langsung, tapi karena kaca filmnya ini pekat banget, jadi masih kerasa dingin banget. Makanya aku pakai selimut bed cover nih teman-teman. Dan sepanjang perjalanan dari tadi tuh nggak ketemu sama bus angkatan pagi ya, apalagi Muriaan. Rata-rata masih di belakang. Ada yang beberapa servis makan di kilometer 102. Dari bus ini kan servis makannya di Kediri Mas sana teman-teman. Makanya ketemu sama bus-bus yang angkatan awal banget dan servis makannya itu di sana, kayak STJ tadi barusan yang Rubia. Itu dia servis makannya kalau pagi di Kedung Roso sana, atau malah di Raos Iso juga. Kita sekarang menikmati bus ini sambil rebahan cuy. Ketemu lagi nih teman-teman sama unitnya Tunas Muda. Masih satu grup dengan Sudiro Tunggajaya. Dia ini pakai versi 1623, bodinya Legacy SR3FE, front engine mesin depan. Dia rutenya tuh dari Ciledug, tujuannya ke Magetan sampai ke Pelausan. Ini 28 seat nih. Siang Bapak Ibu penumpang keramas yang terhormat. Sebentar lagi kita akan memasuki rumah makan Kediri Mas Selari. Kita akan beristirahat sejenak di rumah makan Kediri Mas Selari kurang lebih selama 30 menit. Maksimalkan waktu yang ada untuk menjalankan servis makan dan melakukan ibadah sholat bagi yang menjalankannya. Untuk ruang makan kelas eksekutif silahkan menuju ke area tengah rumah makan Kediri Mas, dan untuk ruang makan kelas sleeper silahkan menuju ke ruang VIP. Perlu kami ingatkan, sebelum Anda meninggalkan bis, tolong periksa barang-barang bawaan Anda seperti tas, dompet, laptop, handphone, dan barang-barang berharga lainnya jangan sampai tertinggal. Segala macam bentuk kehilangan di dalam kabin penumpang merupakan tanggung jawab Anda masing-masing. Terima kasih. Selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11:14 sekarang kita ada di rumah makan Kediri Mas yang ada di Gringsing untuk servis makan. Ini merupakan rumah makannya Agrama sendiri teman-teman. Emang agak jauh sih kalau servis makan dari barat itu, servis makannya di sini. Tapi untuk yang rute Malang itu dikasih snack berupa bukan snack sih, KFC, tambahnya KFC. Oke, sekarang kita langsung aja ke bawah turun. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang naik bus ini tujuan ke Purwontoro yang tektok pagi, aku sarankan
sarapan dulu atau minimal bawa ganjelan kayak roti atau snack atau apa gitu, karena full service makannya sekitar jam 11:45. Ini hitungannya sih telat ya, karena macet di jalanan sama nunggu penumpang. Kalau nggak telat berarti kurang lebih dia masuk sini sekitar jam 10-an. Hitungannya masih bisa sarapan sih, tapi kalau sarapan juga terlalu siang juga ya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat servis makan di ujung sana teman-teman. Kalau yang biasa dapatnya nasi soto, bakso, dan pecel. Kita bisa milih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ruangan khusus penumpang bus Agramas kelas premium. Lah, ditutup. Lah. Nanti dibikinin belakang. Oh gitu? Oh iya. Oke. Oke, siap. Karena penumpangnya cuma satu dan pagi ini isinya cuma itu doang, yo wes. Nanti dianterin sama petugasnya, jadi disamain di sini. Terima kasih mas. Ini apa mas? Ini apa mas? Oh puding. Terus ini ayam. Terima kasih mas. Sayurnya 2, ada sop daging, terus ini lodeh, ayam bumbu, tempe, sambal, pudingnya ini kacang hijau, ada kerupuk dan minumannya ini 2 macam, teh hangat sama air putih, dan nasinya di pack kayak gini. Ya mantap sih. Padahal aku tuh tadi tuh ngincernya nasi goreng kendil mas yang ada di dalam sana, karena nasi goreng itu enak pol wis. Tapi nggak masalah sih. Next kita coba yang malam lah ya. Naik sleeper atau naik big top lah. Oke, sekarang kita langsung aja makan ini. Aku nggak habis terus terang karena saking banyaknya. Ada sop daging, terus ayamnya gede, ada tempe, terus ada puding, ada sayur lodeh. Sayur lodehnya nggak kesentuh sama sekali karena kenyang banget. Overall makanan di sini itu emang enak-enak ya. Dan juga ada perbedaan kelas antara kelas eksekutif dengan kelas premiumnya Agra, kayak Big Top, C21, terus Suite Kombi, Suite Class, maupun yang Grand Captain atau yang Double Decker. Kalau nggak salah unit X28 seat, bukan, yang Suite Kombi tapi yang eksekutif yang dari Jogja. Kemarin aku denger juga servis makan di dalam sana yang VIP. Yang VIP sama sini itu juga sama-sama enak, tapi yang VIP lebih enak lagi teman-teman. Cobain deh kalian naik bus Agra mas, naik yang kelas atas deh, cobain servis makan di dalam sana. Wah asli enak banget. Ini mungkin karena penumpangnya cuma satu ya, akhirnya dikasih semua menu makanan yang ada dikasih. Jadi yo kenyang banget. Oke, habis ini aku akan balik dalam bus, tapi belum waktunya jam sholat sih, belum adzan. Sekarang kita lihat-lihat bus aja di depan sana. Yuk. Nah ini unitnya diparkir di sisi samping kiri dari rumah makan Kendil Mas. Wah bener-bener ya, ini desainernya Avante ini kayaknya dapat pahala banyak deh, karena orang lihat body Avante tuh demen gitu. Dapat pahala, bikin orang seneng. Kayak gini teman-teman, bis ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 13,5 meter karena dia tronton dan tingginya 3,9. Satu hal yang bikin aku apresiasi terhadap body Avante ini, dia adalah pelopor sleeper di atasnya driver tapi nggak double decker. Laksana ngikut. Lalu Moro dari Prima juga ngikut kemarin. Belum, mungkin abis ini ada karoseri-karoseri lain mungkin kayak Adi Putro, New Armada atau dan sebagainya bikin model kayak gini. Karena model kayak gini tuh bener-bener win-win solution loh bagi operator bus. Karena lihat tuh, di atas depan itu pasti sleeper dan harganya pasti di atasnya yang belakang. Misalkan harganya 390 atau 360 kali 2 udah 700. Minimal kalau keisi udah bantu tol teman-teman. Gak cuman tronton, RM juga bisa dipakai body ini. Terus 1626 juga bisa. Nah kayak gitu. Dan remnya juga menggunakan aluminium body. Tapi kalau yang unit ini setauku dia setengah deh yang body aluminiumnya. Dia lebih ringan dan kuat. Jadi walaupun bus ini tuh standar emisinya Euro 5, tapi dia masih bisa mengkonsumsi solar dengan kualitas di negara kita ini. Yang ya gitulah, kalau Euro 5 kan bahan bakarnya Dex, tapi kan tahu sendiri harga solar kan cuma 6.800, Dex sekitar berapa belas ribu ya, hampir 3 kali lipat mungkin. Karena operasional juga akan lebih tinggi lagi, makanya tambahin zat aditif berupa AdBlue untuk menjernihkan emisinya
sehingga di sini tuh lolos regulasi pemerintah minimal Euro 4. Ini udah Euro 5 teman-teman. Kayaknya nggak sampai 30 menit, ini kita udah disuruh untuk naik lagi teman-teman. Ya inilah bus TikTok. Harus satset semuanya. Nah, ini kita berangkat lagi, dan sebelum berangkat biasanya tuh berhenti di sini bentar untuk kontrolan. Kita sekarang berangkat, dan untuk rumah makan Gede Lemas itu seberangan sama rumah makan Bukit Indah. Kemarin aku makan di sini pas naik bus Harta Sanjaya. Emang di sini tuh tempatnya rumah makan semua. Ini rumah makannya Haryanto, Menara Kudus. Kayaknya di depan hujan deras tuh teman-teman. Ini udah mulai gerimis. Habis ini brus gitu. Papasan sama JB5-nya Garuda Mas. Kayaknya yang angkatan pagi dari Ponorogo deh itu. Asli syahdu banget cuy. Ini siang-siang hujan, rebahan. Ini Agra yang mana yo? Jam segini Wonogiri jam normal mungkin ya. Jam 9. Wah, ini kalau udah ketemu Muriaan yo. Sungkem. Gak tau ya, bus kenceng di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau ketemu Muriaan jadi bus biasa aja gitu. Padahal ini kan skemanya bus TikTok, harusnya lumayan kenceng, apalagi nanti jam 17.00 dia harus standar di Purwontoro lagi. Ini kenceng sih, cuman kalau di hadapan bus Muriaan jadi bus biasa aja gitu. Ya bang, stylenya Muriaan itu beda. Kemarin aku naik apa ya, Nusa Bakti Tronton, kenceng banget. Tapi sama kayak Santika, kayak Kalingga, kayak Mujijaya, dia sepit. 12.16 kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Wah, berarti nanti kurang lebih sekitar jam 1:30 kita udah sampai di Solo, Palur nih teman-teman. Jam segini tuh jam-jamnya bus Muriaan putar balik. Aku jadi penasaran Kalingga ya. Kira-kira ini aku lihat Kalingga tuh jalannya kencang banget. Kondisi hujan kayak gini, kita selimutan, asik banget sih. Sayangnya nggak sampai Wonogiri ya. Sebetulnya pengen sampai Wonogiri, cuman ada janji di Solo sih teman-teman aku, dan kalau nggak ada janji sampai di Solo sih tak bablasin Purwontoro ini nanti. B003 dia tuh nggak salah apa tuh, Indo versi Indo RF kayaknya ya. Oke, pantesan ditanjakan santai. Kalau ini kan 450 horsepower, tanjakan yuk gaspol wae. 12.44 di KM 428 di rest area. Berarti udah persiapan mau masuk Salatiga nih teman-teman. Wah, masuk Salatiga malah panas ini. Depan sana udah hujan deras teman-teman, kelihatan perbatasannya kan. Kita habis ini siap-siap kehujanan ya.
bisa gitu ya? Tadi kita pas di Boyolali Salatiga tuh hujannya deres, tapi ketika masuk di wilayah Solo jadi panas gitu teman-teman. Tapi agak mendung sih, apa hujannya belum nyampe sini kita juga nggak tahu. Nah, ini adalah salah satu gerbang tol yang ada di Solo yang paling dekat dengan pusat kota. Jadi tol di Solo itu udah berapa ya? Ada banyak loh teman-teman. Gerbang tol Colomadu yang sekarang Banyudono, Bandara, Ngemplak, Gondang. Terus ada lagi satu lagi di Karanganyar di Kebak Keramat 5. Kota Solo 5 exit tol, gokil. Jam 13.38 kita exit di Palur. Nah, bisa dibilang ini nggak begitu telat ya, karena biasanya tuh exit Palur sini tuh katanya Pak Kernetnya itu jam 1:30. Pas bagi teman-teman. Keluar di gerbang tol Karanganyar, ini mengingatkanku kala itu naik Samoa. Tapi Samoa itu gokil loh. 14.30 itu dia udah di Purwantoro. Karena emang zaman prime STJ tuh gak ada obat sih. Dia dari mana Polres jam 5. Nyampe sini jam berapa ya? Jam 12-an lah. Teman-teman kalau penasaran timetable-nya, ntar aku cantumin videonya ya. Dengan rute yang hampir sama sih, sama-sama Purwantoro, tapi dia 2:30 udah parkir, jam 5 berangkat lagi. Kalau ini mungkin jam 4:15 baru nyampe Purwantoro dan langsung jam 5 putar balik lagi teman-teman. Ya gini pesona tim TikTok Wonogiri Purwantoro, jalur panas mini Malang. Karena walaupun terminalnya kecil tapi isinya premium semua. Terminal gokil, di prime time-nya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Kalau teman-teman pengen nongkrong di sana, cobain deh, sensasinya gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penumpang kerabat yang terhormat. Perlu kami sampaikan, saat ini kita sudah memasuki wilayah Palur dan akan melalui titik-titik penurunan sampai dengan di tujuan akhir kita berada di Purwantoro. Tolong lakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang bawaan Anda dan pastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Kami segenap keluarga Mas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu memilih Telegramas sebagai mitra terpercaya perjalanan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah Palur ini banyak banget bus-bus ke arah Sumatera yang start ya teman-teman, yang ngambil start dari Solo, contohnya kayak ALS, terus ada PM Toh, FRC, Family Raya Ceria, banyak banget di sini. Sama apalagi ya, Pelangi masuk, aku lupa deh, Putra Remaja, oh di sana di pusat kota sana. Dan kita akan ngelewatin rumahnya Rosalia Indah yang ada di Palur depan situ. Gile nih kok. Oke. Saya keluar Palur kan. Monggo. Oke, siap. Palur 13.50. Oke. Sorry, Pak. Kami Monggo. Kita udah sampai di Palur Plaza dan busnya langsung ambil ke kiri arah Karanganyar dan nanti belok ke Bekonang arah ke Wonogiri. Ini aku jalan dulu mau ke Solo, naik Batik Solo Trans.
Mana ya titiknya? Masa iki titiknya? Karena tujuanku ada di Solo Kota dan untuk bus ini tuh titik terdekat atau titik turun terdekat itu ada di Palur Plaza. Jadi aku menuju ke pusat kota Solo naik bus Batik Solo Trans ini yang titik startnya itu dari Palur Plaza menuju ke Terminal Tirtonadi dengan tarif yang cukup murah sih, cuma Rp3.700 aja. Overall perjalanan dari Jakarta Pul Bambu Apus ke Palur ini waktunya pas 7 jam. Bus tektok yang sat-set walaupun speednya tuh di limit mentok cuman 120 km per jam. Bener-bener andalan buat ngejar waktu. Berangkat telat, nyampenya pun masih tergolong on time. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta sampai ke Solo. Walaupun harus transit dulu di Palur Karanganyar sana, tapi overall puas banget sih naik Agramas yang angkatan pagi. Next aku pengen nyobain angkatan jam tengahnya ya, jam regulernya Wonogiri jam 9 dari Purwantoro dengan yang sama kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.